4 kebiasaan entrepreneur dalam mengelola keuangan mereka. Baik, jadi sadarkah Anda bahwa para entrepreneur itu, para pengusaha itu yang sukses ya, bukan asal-asalan pengusaha. Mereka itu pasti mempunyai tips dan mempunyai disiplin dalam mengelola keuangan mereka. Yang pertama adalah, kebiasaan yang pertama adalah pay me first. Ya, pay me first itu membayar saya terlebih dahulu. Ya, artinya apa? Ketika Anda ada masuk penghasilan, atau Anda punya gaji, atau Anda mungkin ada keuntungan, ya usahakan Anda itu bukan untuk membayar kebutuhan, membayar ini dan sebagainya. Tapi usahakan Anda harus pastikan Anda itu jangan kelaparan. Ya. Anda punya kebutuhan untuk diri Anda setiap hari. Jadi Anda harus pastikan disiplin sama diri Anda dulu. Jadi contoh, kalau Anda tidak menabung, di video-video saya sebelumnya, pay me first itu kata menabung. Menabung ini nomor 1. Ya, jadi kalau dengan Anda menabung, maka niscaya aset Anda akan terus berkembang. Ya, jadi saran saya untuk di channel ini, Anda tonton video-video saya yang lain. Ya, di situ sudah saya bahas cukup banyak. Nah, itu kebiasaan yang pertama. Jadi mereka bukan pay all first, tapi mereka pay me first. Ya, itu kebiasaan yang pertama. Nah, yang kedua adalah para entrepreneur itu pasti orang yang hemat. Ya. Kelihatannya gaya hidup mereka mewah, kelihatannya mungkin mereka punya gaya hidupnya luar biasa, tapi sebetulnya itu cuman sebagian kecil dari penghasilan mereka, dan jangan-jangan itu pun penghasilan bukan penghasilan utama mereka, tapi dari bunga mereka, dari hasil aset mereka, sehingga mereka bisa punya gaya hidup yang mewah. Nah, ini penting sekali. Dan itu tentunya dengan pay me first, dari yang kebiasaan yang pertama, itu seperti self reward. Self reward itu seperti penghargaan pada diri sendiri. Anda mungkin hari ini bisa memberikan hadiah kepada siapapun, tapi Anda jangan lupa Anda harus memberikan hadiah pada diri Anda sendiri. Karena apa? Anda yang punya ide, Anda yang bekerja keras, dan Anda yang benar-benar layak mendapatkan apresiasi diri. Ya, jadi Anda layak untuk mendapatkan hadiah diri. Supaya apa? Anda merasakan suatu reward yang nyaman. Jadi dengan kata lain, hemat itu harus dilakukan, tetapi jangan salah ya, mereka para entrepreneur itu bukan orang yang boros, bukan membeli barang-barang yang tidak perlu. Jadi hemat itu nomor 1. Hemat di sini juga bukan berarti pelit ya, karena pelit sama hemat itu dua hal yang berbeda. Kalau hemat itu adalah sesuatu yang harus Anda bayar, tapi Anda bayar. Tapi kalau pelit, sesuatu yang Anda harus bayar tapi Anda tidak mau bayar, nah itu pelit namanya. Jadi Anda harus tahu definisi hemat dan pelit ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi para entrepreneur pasti hemat. Nah, yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah mereka biasa membuat pembukuan. Ya, saya ulangi, pembukuan. Maksudnya pembukuan itu apa? Saya tidak harus Anda membuat neraca yang seperti di perusahaan-perusahaan besar, tidak. Tapi pengertian pembukuan di sini itu pisahkan antara pengeluaran usaha Anda sama pengeluaran pribadi. Ya, jadi pastikan supaya Anda itu punya disiplin. Jadi jangan Anda itu, saya dulu waktu masih ingat 20 tahun yang lalu ketika saya memulai usaha, sampai karcis parkir itu pun saya simpan. Ya, saya tulis satu hari ini saya keluar uang sekian untuk beli pulsa, saya sekian untuk setiap hari ini untuk saya makan siang. Nah, itu semua saya tulis. Ya, Anda mungkin mengatakan, ih kok bisa seperti itu? Tapi itu kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ini tidak pernah Anda tulis, ya, misalnya ketika Anda pengeluaran usaha Anda sudah maju dan besar, kalau Anda tidak biasakan dari yang kecil, maka niscaya perusahaan sebesar apapun bisa amburadul dan ambruk gara-gara kebiasaan ini tidak ditulis. Ya, nah jadi oleh sebab itu biasakan bedakan, karena jangan campur aduk. Jadi ini keuangan usaha tapi terpakai oleh kebutuhan rumah tangga, ya keuangan usaha, sehingga usahanya ketika butuh modal terpakai di sini. Ini seringkali jadi problem, jadi masalah. Ya, dan itulah sebab cash flow di dalam usaha itu tidak boleh diotak-atik. Ya, kemudian biaya apapun yang di dalam usaha itu tidak boleh diotak-atik. Ya, jadi pastikan Anda disiplin. Dan yang keempat adalah prioritas. Ya, jadi maksudnya prioritas itu apa? Ketika Anda hari ini ingin mengelola kebiasaan yang sukses, para entrepreneur yang sukses itu mereka pasti punya prioritas. Jadi ketika mereka membutuhkan barang dan ini nilai investasinya bagus, dan barang-barang ini bisa menghasilkan uang lebih dan mendatangkan omset, mereka kan tidak segan-segan untuk investment ya di tempat tersebut. Jadi contohnya bagaimana untuk membesarkan usaha, mereka kan prioritas ke situ. Jadi bukan berarti kebanyakan orang ketika sudah terima duit besar, wah bergaya dulu, ganti HP lah, ganti ini, beli baju yang perlu,
ya. Pokoknya bergaya dulu, gengsi dulu nomor satu. Nah itu nanti Anda bisa tonton video saya 3 kesalahan utama dalam membeli barang ini. Itu tidak perlu, karena itu Anda berarti membeli karena emosi, bukan membeli karena prioritas. Jadi biasakan kalau Anda mau sukses hari ini, pastikan kalau Anda mau jadi entrepreneur sukses, nomor 4 harus punya prioritas. Baik, itu sekian dari saya untuk topik kali ini. Bila Anda menyukai channel seperti ini, silahkan klik subscribe, share kepada teman-teman, dan bisa berbagi. Sukses before 30, Chandra Putra Negara.